kami boleh bertemu dengan teman-teman, dengan ibu guru sekolah minggu di ruang virtual ini. Bapak, sebentar kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami kelancaran, segala internet ataupun device yang kami pakai, agar kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh ceria. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Dina. Nah, tadi kita sudah berdoa. Nah, kita sekarang hari ini dikasih waktu sama Tuhan untuk ketemu sama teman-teman semua ya. Nah, kira-kira nih dari minggu kemarin ada yang ngejahilin adiknya nggak? Atau ngejahilin temennya nggak? Ayo, coba. Tante mau tahu, minggu kemarin, seminggu ini, ada yang malas-malasan belajar nggak? Coba. Atau rajin bantuin papa, mama? Gimana? Boleh dibuka? Coba, seminggu kemarin gimana nih di rumah? Yang masih belajar di rumah atau udah ketemu kan sama teman-teman atau sudah belajar tatap muka? Boleh dibuka ya, boleh di-unmute, boleh di-unmute. Udah di rumah, Ci. Oh, masih di rumah. Oke. Nah, kira-kira ngerasain nggak ya gimana sayangnya Tuhan sama kita? Masih kasih kesehatan ya. Selalu ditemenin sama mama papa kalau pas belajar ya. Tuhan masih sayang sama kita. Oke. Nah, kita mau nyanyi sekarang. Yesus sayang padaku. Ingat kan lagu itu? Ya. Nah, kita nyanyi bersama-sama. Tolong di-unmute semua. Tante Maya boleh tolong di-unmute semua nih. Teman-teman semuanya. Oke. Yuk di-unmute, kita nyanyi barengan. Ya. Kita nyanyi barengan. Yuk. Yuk, nyanyi. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Bird, Bill, dibuka yuk, unmute. Selita, Casey. Yesus sayang padaku. Aku kecil lemah, ini miliknya Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan nyanyi 2 kali ya. Ayo Selita, Casey, Emily. Sayang padaku, makin mengajarku, walau sudah lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu Satu lagi, referensi.
Oke, terima kasih sudah mengeluarkan suaranya. Seneng ya kita nyanyi bareng-bareng, bisa dengerin suaranya semua, meskipun balap-balapan ya sama kecepatan internet masing-masing ya. Oke, yuk kita sekarang coba refresh lagi. Minggu lalu, siapa yang ingat minggu lalu? Minggu lalu ceritanya apa ya? Cerita orang buta. Orang buta, iya. Orang butanya ngapain? Ayo, orang butanya ngapain? Tuhan Yesus. Oke, Gabriel. Orang butanya minta apa ketemu sama Tuhan Yesus? Waktu ketemu sama Tuhan Yesus, orang butanya minta apa? Ayo, siapa yang ingat? Disembuhkan matanya. Oh, disembuhkan matanya. Iya, coba. Kelihatan nggak gambarnya? Waktu itu siapa namanya orang butanya, masih ingat nggak? Bartimeus. Nah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia nggak minta lebih, tapi dia tetap, kan sama orang-orang dibilang, "Hei, kamu jangan teriak-teriak, kamu jangan teriak-teriak. Tuhan, Tuhan, tolong aku," gitu kan ya. Nah, akhirnya karena dia punya kesungguhan, imannya menyelamatkan dia, ya, dikasih kesembuhan sama Tuhan Yesus. Wah, siapa yang coret-coret ya? Oke, ayat hafalannya sekarang. Nah, masih ingat nggak ya ayat hafalannya apa waktu itu? Wah, ada yang coret-coret lagi. Yang coret-coret ya sayang. Lukas 18 ayat 42. Ayo, siapa Masih yang hafal. masih hafal? Oh, Mia, coba supaya teman-teman Lukas yang lain 18 ayat 42. semua. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Oke. Waktu itu ada yang kayaknya belum ngucapin apal deh. Belum apal gitu ya. Siapa ya waktu itu yang belum apal ya? Atau yang minggu kemarin nggak datang, sekarang mau share ke temen, mau ini ngucapin ayat hafalannya boleh? Tante Maya mungkin di hide dulu ya ayatnya. Nah, ayo, siapa yang mau ngucapin? Gabriel belum ya? Apa? Ayo coba. Lukas 18 ayat 42. Lukas Heeh. ayat 42. Lalu Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya siapa tadi? Bartimeus. Nah, Menyelamatkan engkau. Oke. Siapa lagi? Selita Casey atau Kimi Cleo? Gimana? Apa? Coba. Lukas 18 ayat 40. Yang rada keras sayang, nggak kedengeran. Gimana? Ayo. 18. Lalu Yesus berkata, melihatlah Engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, jadi karena dengan kegigihannya, dengan kemauan yang besar, Bartimeus bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia minta Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan dia. Dia percaya banget sama Tuhan Yesus. Nah, kira-kira anak-anak di sini masih percaya sama Tuhan Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus nggak? Ayo, Tante mau dengar nih. Boleh di-unmute ya? Masih percaya sama Tuhan Yesus nggak? Kira-kira. percaya. Masih. Lana udah ngejujur. Oke. Nah, minggu ini, hari ini, kita masih akan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Masih ingat nggak kemarin
Di kota apa? Di kota apa kemarin? Masih ingat nggak? Di kota Yerusalem. Yeriko. Oke, kita buka Alkitab kita dulu ya. Dari Lukas. Dari Lukas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ayo. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Kitab yang keberapa? Ayo. Yesus Lukas. Udah. 3. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya tentang Zakheus. Kita akan melihat dulu ya. Melihat dulu ceritanya perjalanan Tuhan Yesus ke kota Yeriko. Nanti siapa sih si Zakheus ini? Nah, kita lihat dulu filmnya. Tante Maya, boleh? Zakheus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tante Niki masih di mute. Terima kasih Mia. Udah ya. Oke. Tadi ceritanya tentang Zakheus. Zakheus itu siapa? Coba lihat gambar. Orang pemungut cukai. Pemungut cukai. Dan dia kepala pemungut cukai, ya. Kalau di Alkitab dibilangnya kepala pemungut cukai. Jadi bukan pegawai biasa, tapi kepala. Kalau kepala berarti dia punya jabatan yang tinggi ya. Nah, gambar berikutnya, Tante Maya. Nah, pada saat itu pemungut cukai, tahu nggak? Anak-anak pemungut cukai, dia penarik pajak. Minta uang itu. Iya, pajak, ngumpulin uang, ya, ngumpulin uang. Tapi dia kelebihan minta uangnya. Nah, kalau kelebihan minta uangnya berarti jujur apa enggak ya? Coba. Uangnya seharusnya kan cuma misalnya cuma 1.000.
Nah, 1.000. Dia ada 2.000 atau bahkan 3.000. Berarti jujur Mintanya nggak tapi kira-kira? jutaan. Kira-kira jujur nggak itu berarti? Enggak. Nggak jujur. Anak-anak yang lain boleh di-unmute ya. Kita bisa berdiskusi. Nah, boleh. Gabriel, udah. Kimi Cleo belum di-unmute. Kalika udah. Sian belum ya. Albert, Casey, Alicia, halo. Selamat siang. Randy, halo. Selamat siang, boleh di-unmute. Kita hari ini belajar sama-sama tentang Zakius, pemungut cukai. Lana boleh di-unmute. Oke. Nah, tadi si pemungut cukainya ini karena dia kadang-kadang mengumpulkan lebih banyak dari yang diminta, jadi dia enggak jujur ya. Enggak jujur mengumpulkan pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Itu berarti benar atau enggak ya? Kira-kira? Enggak benar. Enggak benar ya? Enggak benar. Nah, kemudian karena pada saat itu di kota Yeriko itu udah banyak tersiar kabar, oh ada Tuhan Yesus mau datang ya. Yang terakhir kemarin Tuhan Yesus kan menyembuhkan orang buta. Jadi banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Si Zakius ini bertanya-tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Gitu. Siapa Tuhan Yesus itu? Nah, dia kemudian pengen tahu, pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Dia punya kemauan besar pengen tahu tentang Tuhan Yesus. Karena katanya nih, Tuhan Yesus kemarin kan habis nyembuhin orang buta. Nah, sekarang Zakius pengen jumpa sama Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum jumpa, tante mau tanya dulu nih. Kira-kira kalau orang jujur punya teman nggak? Punya. Oke. Kalau orang nggak jujur? Enggak akan punya. Orang nggak jujur punya teman nggak kira-kira? Punya Kenapa? satu teman yang nakal doang. Oh, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tentang Zakius ini. Tadi kan Zakius pengen tahu tentang Tuhan Yesus tuh pengen ketemu. Nah, tadi diceritakan tadi, Zakius tuh orangnya tinggi, gede, atau kecil, pendek? Kecil dan pendek. Kecil dan pendek. Nah, karena banyak orang pengen dekat sama Tuhan Yesus. Nah, si Zakius punya akal karena dia nyumpah nggak kelihatan. Naik pohon ara. Siapa yang bisa manjat nih? Sekarang tante lihat. Nggak bisa. Albert bisa manjat nggak? Hans bisa manjat nggak? Sian. Biasanya yang teman kita yang cowok-cowok nih. Nah, si Zakius manjat juga biar dia kelihatan, biar dia bisa tahu mana sih Tuhan Yesus itu, gitu kan? Dia manjat pohon. Untungnya nggak jatuh ya. Untungnya nggak jatuh, dia manjat pohon. Dia punya kemauan keras, dia berusaha manjat pohon. Akhirnya dia bisa manjat pohon. Nah, berikutnya dia akhirnya bisa ngelihat Tuhan Yesus. Gitu. Bisa ngelihat Tuhan Yesus. Nah, kira-kira tadi yang diceritakan Tuhan Yesus ngeliat dia nggak? Hah? Ada siapa tuh di atas? Gitu kan? Gigih itu sebenarnya maksudnya gagah atau ada artinya gigih? Gigih itu berusaha keras gitu. Oh. Gigih itu berusaha keras. Nah, jadi aku pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Makanya dia manjat kan? Karena badannya pendek gitu. Jadi dia punya kemauan keras untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia sampai di atas pohon, di batang itu dia duduk. Nah, itu Tuhan Yesus, aku bisa melihat Tuhan, gitu kan? Terus Tuhan Yesus kira-kira ngelihat dia kan? Iya. Nah, itu siapa tuh? Nah, siapa tuh? Tadi kan dibilang Zakius suka nggak jujur, suka ngumpulin duit yang lebih, gitu ya. Setelah bertemu Tuhan Nggak punya. dia berubah. Akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus, Zakius, turunlah, katanya gitu kan.
"Hai Zakius, turunlah, aku mau ke rumahmu," gitu. Nah, sekarang Tante mau tanya, pernah nggak ada temennya anak-anak yang mau main ke rumahnya? Pernah nggak? Siapa yang udah pernah? Ada. Nah, berarti udah kenal kan? Udah kenal baik ya? Udah kenal baik. Kira-kira temennya itu nakal apa enggak yang diajak main ke rumah? Hah? Enggak. Enggak nakal ya. Tapi ini Tuhan Yesus itu ngobrol sama orang yang suka ngebohong, yang nggak jujur. Nah, orang-orang di situ pada, ini Tuhan Yesus gimana sih? Itu kan orang berdosa. Kenapa diajakin? Si Zakeusnya nggak nangkepin lagi. Iya, akhirnya Zakius gimana? Zakius ngerasain kasihnya Tuhan. Wow, akhirnya ada yang mau berteman denganku. Tuhan Yesus mau bersahabat sama Zakius. Sama seperti anak-anak, kalau ada temennya main ke rumah, berarti kan mau ya berteman sama temennya itu, nggak nakal. Nah ini tapi Tuhan nggak memandang Zakius jujur atau enggak gitu. Dan Tuhan tetap mengasihi Zakius meskipun orang-orang bilang, ah Tuhan Yesus gimana sih? Padahal kan Zakius banyak dosa. Dia nggak marah balik. Dia nggak marah gitu ya. Tapi Tuhan dengan kasihnya menegur dengan lembut. Aku mau aku mau berkunjung ke rumahmu gitu ya. Terus Zakius kira-kira gimana? Hah? Rasanya Zakius gimana? Kira-kira kalau bersuka cita dia senang ya? Gimana? Dia senang kan? Terus senang rumahnya dikunjungi. Akhirnya dia apa? Merasakan kasih Tuhan. Karena merasakan kasih Tuhan, akhirnya dia bilang apa? Aku akan memberi uang setengah dari uang milikku. 4 kali lipat, dia dikasih 4 kali lipat. Wah, gede nggak kira-kira itu? Gede banget, banyak ya. Jadi hidup Zakius diubahkan sama Tuhan Yesus ya, karena Zakius merasa Tuhan itu sungguh mengasihinya. Jadi Tuhan Zakius sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, jadi dia mau berubah. Nah, berubahnya dia jadi baik ke orang lain, dia mau berbagi ke orang lain gitu ya. Jadi anak-anak kira-kira nih, kalau habis nakal sama temennya, masih tetap aja, nggak suka aku sama si ini gitu. Tetap aja begitu atau gimana? Tetap aja. Kira-kira Tuhan Yesus suka nggak ya kayak begitu? Hah? Enggak suka sama sekali. Oke, jadi gimana dong? Kalau ada temennya suka ngejahilin gitu gimana dong? Kita hargai saja. Dibaikin aja ya, tapi nggak boleh marah. Tapi Aduh, kita harus ya doain jangan marah juga. balik. Alicia suka marah balik ya? Gak Kalau boleh marah ya? balik gak bagus. Nanti Tuhan malah tambah marah. Iya, jadi kita belajar hari ini, belajar dari Bapak Zakius. Dia pertama tadi dia pengen sekali selalu dekat sama Tuhan. Dia pengen ketemu sama Tuhan. Dia pengen ngerasain jumpa sama Tuhan. Akhirnya hatinya disentuh ya. Jadi dia ditegur sama Tuhan dengan baik, dengan lembut sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak akan bakalan marah-marah. Bapak Zakius, kamu nakal. Nggak ya, tapi Bapak Zakius, hai Zakius turunlah, katanya gitu ya. Aku mau main ke rumahmu gitu dengan baik, dengan lembut. Jadi berkunjung, jadi Zakius jadi berubah gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus udah mengajarkan harus mengasihi semua orang ya. Nah sekarang kita ke ayat hafalannya ya. Nah ayat hafalannya ini udah sering banget mungkin didengar.
Sama seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan tadi. Nah, diambil dari Matius 22 ayat 39. Coba. Untuk kakak-kakak yang udah bisa baca, boleh buka ya Alkitabnya. Matius 22 ayat 39. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maksudnya gimana sih? Ayo, kalau misalnya nih badan kita nih, kita mau nggak nyubitin badan sendiri? Enggak Nggak mau ya. Nah, berarti dengan orang lain, ya, dengan adik, dengan kakak, dengan teman, kita juga harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi badan kita sendiri, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gampang nggak ya? Tante mau tanya nih, bisa nggak anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Kartini bisa nggak ngelakuin ini? bisa. Boleh di-unmute? Boleh di-unmute? Nah, kira-kira bisa nggak ya? Tante pengen denger nih jawabannya anak-anak. Saya nggak Melakukan bisa. ini. Hah? Siapa yang tadi nggak bisa? Siapa tadi nggak bisa? Kalau nggak bisa gimana caranya dong? Ayo, siapa yang bisa bantu? Kalau nggak bisa gimana caranya? Apa nih? Kalau nggak bisa gimana caranya? Minta tolong siapa? Tuhan. Lana tadi kayaknya mau ngomong deh. Lana, minta tolong siapa? Tuhan? Yesus. Tuhan Yesus, sama seperti orang yang buta minggu lalu, sama seperti Zakeus, dia harus jumpa dengan Tuhan, dia harus bilang sama Tuhan, dia harus ketemu sama Tuhan. Tuhan, tolong untuk diubahkan ya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama lagi untuk ayat hafalannya ini ya. Yuk, udah dibuka semua? Unmute semua, Randy, Hans, Niki, Casey, Selita, Albert. Ayo. Perjanjian baru. Matius. Iya, perjanjian baru. Perjanjian baru dari Matius. Aku nggak punya Alkitab. 2 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama. Tunggu temennya dulu. Yuk, 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu kasamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pinter Lana. Ayo, siapa yang ngikutin Lana? Ayo, Kimi, Cleo, udah hafal? Wah, cepet banget kalau udah. Ayo. Aku udah hafal, Bu. Oh iya, siapa? Ayo, Alicia. Sesamamu. Ayo. Manusia diri sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ya. Pinter Alicia. Yuk, siapa lagi? Randy? Hans katanya kayaknya hafal. Oh ya. Maaf Siapa? Tante, tadi terlambat soalnya tadi habis pulang gerejanya si Mami. Iya. Gak apa-apa. Ini sekarang udah masuk nih. Ayo Randy. Randy udah hafal? Hans dulu katanya Tante Diken. Oh, Hans. Ayo, unmute dulu, Hans. Itu masih belum dia unmute. Gimana? Ayo. Suaranya Nggak dengar. kedengeran, Hans. Hans nggak dengeran. Kurang deket kali mic-nya. Ayo, Hans. Dan Hans.
Lagi ini kayaknya masalah teknis nih. Oke. Calon-calon IT kita, oi. Yang lainnya? Siapa yang udah apa? Sambil Randy nunggu udah? Hans. Iya, sambil nunggu Hans. Albert, oke Albert, yuk. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan itulah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes. Oke. Randy. Biasanya Randy cepet nih ngapalin. Bisa? Hans tadi udah? Oh, Kimi Cleo. Kimi Cleo, silakan ayo. Mana Kimi Cleo? Yuk, mau berdua barengan. Matius 22 ayat 39. Yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, Tuhan tolong ya. Amin. Yuk. Oke, siapa lagi? Selita, Kalika, Emily, Gabriel? Belum hafal, Tan. Oh, belum hafal. Oke, minggu depan ya. Kalika, boleh ya? Oke, Kalika? Oke. Pintar. Sean, Casey? Hans baru ayatnya aja tuh Hans di chat. Barangkali udah bisa suaranya ya, Tante Niken ya Hans ya. Oh iya Hans. Coba. Pakai soundnya, suaranya. Oke. Belum bisa ya Hans? Randy? Enggak. Oh, enggak. Minggu depan ya. Minggu depan ya. Oke. Oke. Nah, anak-anak ayat hafalannya, karena ini ayat hafalan, jadi minggu depan nanti di refresh lagi. Jadi nanti yang belum, boleh ya? Sisa apa sih? Share. Oke. Berikutnya, oke. Yuk, kita sekarang aktivitas. Nah, masing-masing bawa ini ya. Alkitab, Alkitab, Alkitab. Oke. Kita mau main teka-teki silang. Hans. Oke, typing. Oke, Hans, terima kasih. Tuhan tolong ya. Amin. Untuk ayat hafalan. Nomor 1. Nah, boleh di-unmute. Anak-anak boleh di-unmute. Pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Zakius? Yeriko. Oke, Yeriko. Oke, benar, pinter. Nomor 2, Zakius adalah seorang kepala pemungkut cukai ya, pemungkut cukai. Aduh, teriak banget. Siapa itu tadi yang teriak itu ya? Mia. Ketiga, setelah bertemu Tuhan Yesus, Zakius berbalik dari dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi. Nah, tindakan berbalik dari dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi disebut apa? Ini nggak ada di dalam Alkitab, tapi biasanya ada dari tobat. Itu tadi siapa? Bertobat. Oke, lihat. Oh, benar. Ayo, cepet-cepet. Ara. Iya benar Ara. Yang terakhir. Berapa kali lipat? Ayo, berapa kali lipat? 4 kali. 4 kali. Nah, ini harus diingat ya. 4 kali lipat itu pada zaman itu adalah denda yang paling berat. Jadi jangan disamain sama zaman sekarang. 4 kali lipat itu mah kecil. Enggak. Itu zaman berapa tahun, ribu tahun yang lalu gitu ya. Jadi 4 kali lipat itu cukup besar pada zaman itu gitu ya. Oke. Sekarang
untuk supaya anak-anak bisa ingat cerita ini, kita akan nyanyikan lagu tentang cerita Zakius, ya. Nanti ada kata-katanya, kita baca dulu ya Alkitabnya supaya nanti nggak salah kata-katanya. Nanti Tante mau ngajak baca ajakannya tadi di Lukas ya. Buka lagi Lukasnya. Lukas 19. Lukas 19. Ayat kelima. Kita baca dulu bersama-sama. Jadi nanti pas nyanyi lagunya bisa apa? Ini kira-kira Tuhan Yesus bicara apa ya? Gitu ya. Ayat kelima. Yuk, udah ketemu? Ketika Yesus udah ketemu, di-unmute sayang. Di-unmute semuanya dulu. Ketika Gabriel, Kalika, Albert, Gena, Hans, Casey, Selita. Yuk, Sean. Udah ketemu? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, iya. Yuk, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Artinya, Tuhan akan main ke rumahnya Zakius, gitu ya. Oke. Yuk, kita akan nyanyikan lagu ini. Jadi nanti ingat-ingat ini. Ayatnya ada yang disebutin. Oke? Tante Maya. Semuanya dibuka ya. Mic-nya unmute semua ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Casey. Zakius, orang pendek, kecil berdunia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Zakius, turunlah, turun di rumahmu. Oh Zakius, ulangi lagi ya. Kecil berdunia, dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Zakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Kita ulangin ya. Kita ulangin ya lagunya biar tahu. Tante Maya boleh diulangin lagi lagunya? Tante Maya. Oke. Yuk. Zakius, orang pendek, kecil berdunia. Dia pandang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai turunlah, aku menumpang di rumahmu. Zakius, orang pendek, kecil berdunia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, hai Zakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Oke. Itu tadi cerita tentang Zakius. Jadi ingat ya, selalu gigih, selalu punya kemauan yang besar untuk ketemu Tuhan Yesus, untuk selalu berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi supaya Tuhan Yesus jaga kita diubahkan. Untuk supaya bisa, tadi apa ayat hafalannya? Mengasihi
Mama. Mengasihi apa tadi ayat hafalannya? Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Oke. Kita akan tutup sekolah minggu hari ini, ya. Selanjutnya kita akan latihan menyanyi untuk acara Paskah, ya. Oke. Silahkan Tante Dina. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Apakah ada pokok doa dari adik-adik semuanya? Siapa yang berulang tahun minggu ini? Mama papanya mungkin? Tidak ada? Oh. Ada yang ulangan nggak besok? Nah, ya ada yang ulangan nggak? Nggak ada nih kayaknya, masih jauh ulangannya. Oke, kalau gitu mari kita... Oh, ada. Gimana Kalika? Teman aku. Oh, temennya Kalika. Oh, temen Kalika. Paman. Oh, paman, uncle. Paman. Oke, pamannya Kalika, kita bawa doa ya. Ada lagi? Dari adik-adik yang lain? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita satu Alicia, tunjuk jari kah? Alicia mau didoakan apa? Mana Alicia? Alicia, ada yang didoakan lagi? Mungkin anak-anak biar cepat apal kali ya Tante Dina untuk lagu yang mau dibawakan Paskah nanti. Oke, cepat hafal lagu. Tadi Alicia, jadi ada yang mau didoakan? Sama kesehatan ya, biar kita semua sehat. Minggu depan kita ketemu lagi. Gitu ya. Oke, kalau begitu mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mau belajar dari Zakheus ya Bapa, untuk menjadi anak-anak yang gigih, untuk menjadi anak-anak yang pantang menyerah, untuk melihat dan menyebarkan kebenaran dan kasih setiamu sehingga kami boleh mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Ya Bapa, pada siang hari ini kami mau membawa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami, kiranya Engkau berkati anak-anak kami ya Bapa untuk studinya, untuk masa sekolahnya di sekolah masing-masing, terkhusus dalam kondisi pandemi ini ya Bapa, kiranya Engkau berikan anak-anak ini semangat, hikmat, dan sukacita agar mereka boleh terus belajar dengan tekun, dengan giat, dan boleh menghasilkan hasil yang maksimal. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami, apapun yang boleh dikerjakan, kiranya Engkau berikan mereka berkat, agar kondisi rumah boleh mendukung satu sama yang lain, bisa menjadi kebenaran dan untuk mendukung pertumbuhan dari anak-anak kami. Ya Bapa, terkhusus kami juga mau membawa kesehatan kami semuanya, anak-anak, guru sekolah minggu, orang tua, kakak dan adik kami, kiranya Engkau berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa, agar kami boleh terus beraktivitas seperti biasa. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan yang akan segera kami laksanakan, yaitu untuk merayakan hari kenaikan-Mu ya Bapa, hari yang sangat istimewa bagi kami semua, hari Paskah, dalam rangkaiannya menuju Paskah, kiranya Engkau berkati kami dalam persiapannya, agar kami boleh segera menghafal lagu dengan baik, agar nanti pada hari H kami boleh menunjukkan yang terbaik. Kami juga mau berdoa terkhusus untuk paman dari Kalika yang akan melaksanakan ujian, kiranya Engkau berkati paman Kalika, agar boleh mempersiapkan ujian dan menjawab soal-soal ujian dengan baik. Ya Bapa, masih banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan ke dalam tangan kuasa-Mu, tapi kami percaya bahwa Engkau mengerti apa yang menjadi isi hati kami, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terus berkati dan sertai kami ya Bapa, jangan pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun.
Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, terkhusus kami akan latihan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami semangat, berikan kami hikmat, agar dalam persiapan ini kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Tante Dina. Ya. Ya, terima kasih Tante Niken. Terima kasih juga Tante Dina. Tante Maya yang sudah bantu slide-nya. Tante akan bantu untuk menghafalkan dengan menggunakan gambar. Akan di-share. Mau minta di co-host Tante Inesnya, Tante Maya.